akan bahas kenapa sampai doktrin bisa membunuh logika, pakai Bible, pakai Al-Quran kita, dan pakai akal sehat yang mereka suruh kita untuk buang. Jadi guys, ada satu hal yang bikin aku ngakak sekaligus kasihan. Mereka bilang iman itu harus tanpa logika. Tapi anehnya, doktrin yang mereka percaya itu butuh logika. Bedanya logika yang dipaksa-paksain. Contoh, Tuhan itu satu, tapi tiga, tapi satu. Pokoknya jangan tanya, itu misteri. Lah kalau itu misteri, kenapa kamu bisa yakin? Mereka ini meyakini sesuatu yang mereka sendiri nggak ngerti. Bismillah abi walibni warul kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, menarik ya dari cuplikan tadi yang kita sudah dengarkan dari seorang musliman ya. Dan dalam ajaran Islam dikatakan bahwa perempuan itu separuh otak. Jadi saya tidak tahu apakah memang otaknya yang tidak sampai gitu ya, atau memang tidak mau belajar gitu ya, atau tidak mau belajar. Kalau menurut saya sih, jadi saya bukan bela perempuan Islam ya, tapi kayaknya itu karena kurang belajar aja dan tidak mengerti tentang konsep agama lain gitu. Jadi mengukur agama lain berdasarkan dengan logikanya dan ajaran agamanya. Dan ini kan nggak fair karena memang perbedaan antara Islam dan Kristen itu setinggi langit ya dari bumi kawan-kawan sekalian. Ya. Nah, kalau dia menilai agama kita dengan logikalnya secara Islam, itu nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Karena Islam terlalu jauh kawan-kawan. Terlalu jauh ke bawah. Jadi sehingga tidak mengerti tentang bagaimana Allah itu yang menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada Musa dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dalam bentuk teofani. Apakah itu lewat malaikat Tuhannya? Dan juga daripada teofani sang firman Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Ya, jadi kawan-kawan kita akan bahas ini karena dia membahas tentang doktrin Trinitas. Tuhan Kristen itu satu tetapi di dalam tiga di dalam satu. Ini yang membuat dia ngakak katanya. Dia kebingungan karena itu teman-teman sekalian. Padahal itu bukan sesuatu yang rumit. Dan kekristenan tidak pernah mengatakan jangan ditanya. Silakan tanya sepuasnya. Kalau Anda aktif di TikTok, Anda bisa naik ke roomnya saya, ke TikTok saya, diskusi dengan saya. Kita akan jawab dengan tuntas apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari umat Islam. Nah, kawan-kawan sekalian, saya akan counter ini, saya akan jawab hal ini ya sesingkat mungkin ya untuk teman-teman bisa pahami bersama-sama. Kita akan simak terlebih dahulu videonya berikut ini. Guys, ada satu hal yang bikin aku ngakak sekaligus kasihan. Mereka bilang iman itu harus tanpa logika. Tapi anehnya, doktrin yang mereka percaya itu butuh logika. Bedanya logika yang dipaksa-paksain. Contoh, Tuhan itu satu, tapi tiga, tapi satu. Pokoknya jangan tanya, itu misteri. Lah kalau itu misteri, kenapa kamu bisa yakin? Mereka ini meyakini sesuatu yang mereka sendiri nggak ngerti. Inilah yang saya sebut dengan doktrin membunuh akal sehat. Coba kita buka Bible. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, di situ dikatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya, bukan salah satunya, bukan tiga salah satunya, tapi satu-satunya. Tapi entah kenapa guys, begitu baca ayat kayak gini, doktrin tuh langsung ngomel. Jangan pakai logika, itu misteri iman katanya. Ini herannya, misteri iman kok cuma berlaku pada saat ayatnya nggak cocok guys. Kalau misalnya ayatnya cocok sama doktrin, langsung dianggap jelas sama mereka. Sebaliknya, Al-Quran kita itu ngajarin kita transparan guys. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus samad, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia.
Ini baru namanya ilmu, bukan tebak-tebakan teologi. Ayatnya jelas, logikanya jelas, bukan pakai matematika sulap. Kadang saya mikir guys, kalau Yesus itu Tuhan, terus Tuhan itu Tuhan juga, terus Roh Kudus juga Tuhan, itu mah bukan Tritunggal, itu triple kill teologi. Dan lucunya lagi, mereka tuh selalu bilang, jangan tanya gimana 3 bisa jadi 1, itu rahasia. Lah berarti mereka ini nyembah segala sesuatu yang mereka sendiri nggak paham guys. Teman-teman sekalian, kita akan menjawab ya beberapa hal tadi. Dia katakan bahwa orang Kristen itu menghilangkan logika gitu atau mematikan logika. Karena yang buat dia ngakak itu karena memang Kristen mengimani Tritunggal, 3 pribadi di dalam satu hakikat keilahian. Dan dalam otak piciknya ya, otak dangkalnya, otak setengahnya, karena bukan saya yang nuduh ya, tapi memang ajaran Islam mengatakan bahwa perempuan itu separuh otak. Ya, otaknya separuh. Jadi wajar saja kalau tidak sampai bernalar ya, seperti orang-orang Kristen yang tentu saja cerdas-cerdas kawan-kawan sekalian. Buktinya orang Kristen itu membuat banyak hal gitu. Sekarang apa yang diciptakan oleh Islam selain obat kuat daripada Arab? Nah, jadi hal-hal beginian kawan-kawan. Makanya Guru Gembul bilang itu Islam ini tidak kontribusi juga, tidak, tapi bikin kacau iya, gitu ya. Bikin masalah di Republik Indonesia ini iya, begitu. Ya. Jadi mengklaim sana sini, dan itu kurang lebih seperti pemahaman daripada wanita setengah otak ini. Nah, kawan-kawan, bagaimana kemudian konsep kekristenan? Kristen tidak pernah berkata bahwa jangan tanya tentang doktrin Tritunggal. Ya kan? Dan kita juga tidak meniadakan yang namanya logika. Kristen tetap menggunakan logika. Kalau nggak pakai logika kan orang bisa kawin dengan hewan, ya kan? Seperti yang baru-baru terjadi ya kan? Itu Islam loh ya, Islam. AKTP-nya Islam gitu. Menikah dengan kambing, itu baru nggak punya akal. Gitu. Ya. Menikah dengan kambing, walaupun nanti dari Majelis Ulama Indonesia mengatakan itu aliran sesat gitu ya. Tapi ya memang udah jelas gitu. Menikah dengan kambing. Kayak tak ada perempuan saja di dunia ini kawan-kawan sekalian. Tapi cinta matinya sama kambing gitu. Nah itu baru tidak pakai logika. Atau misalnya yang tidak pakai logika ini Mbak ya. Contoh ini ya. Minum kencing onta ya. Minum kencing onta. Jadi tentu orang yang meminumnya nggak pakai otak memang, ya nggak ada akalnya gitu, nalarnya nggak ada. Oh ini jorok gitu, jijik gitu, itu nggak ada kawan-kawan. Ya, nah itu baru tidak pakai logika. Tapi kekristenan tetap memakai logika, ya kan? Jadi begini, saya kasih paham Anda tentang kekristenan. 3 pribadi dalam satu hakikat itu. Kita mengenal Kristen percaya bahwa Allah itu esa. Tapi perhatikan baik-baik dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 itu mengatakan Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dia menggunakan kata Echad di situ yang artinya adalah bisa satu, bisa kesatuan, bisa kelompok, bisa jumlah. Begitu ya. Jadi tidak menggunakan kata Yahid atau Yahid ya. Yahid atau tauhid gitu. Nah, kalau dia menggunakan kata Yahid dalam bahasa Ibraninya, berarti itu satu tok. Gitu ya. Tapi sayangnya di situ menggunakan kata Echad. Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Nah, konsep doktrin Tritunggal bukan bicara dengan keberapaan Allah, tapi berbicara kebagaimanaan Allah yang esa itu. Ya. Nah, Allah yang esa itu kita mengenal dalam 3 pribadi dalam satu hakikat. Hakikat itu keberadaan eksistensinya itu disebut dengan hakikat, yaitu Allah al-ilah gitu. Sesembahan. Namanya siapa? Nama sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub, Musa dan para nabi yaitu Yahweh, YHWH. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu baru muncul di abad ke-6 dan itu pun Tuhan negeri Arab. Baca surat Al-Qur'an dalam surah An-Naml 91. Muhammad berkata, aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah.
Jadi jangan dicocok-cocokkan, apalagi Anda mengutip Yohanes 17 ayat 3. Itu nggak masuk, Bro. Ya, nggak masuk ya. Ini Mbak ya, bukan Bro, kawan-kawan. Jadi gini, kita kenal dalam bahasa aslinya una substantia tres personae. 3 pribadi di dalam satu hakikat atau 3 entitas dalam satu hakikat. Bapa itu Tuhan, ya, Yesus itu Tuhan, dan Roh Kudus itu Tuhan. Jadi begini, ini hakikat. Katakan ini hakikat, ya. Keberadaan sesungguhnya. Maka kita mengenal ini adalah Bapa, ya. Jadi kalau ini digantikan sebagai Tuhan, maka Bapa ini Tuhan, ya. Yang satu ini, kemudian Yesus Kristus adalah firman Allah ini Tuhan, ya. Dan Roh Kudus ini juga Tuhan. Jadi ada 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada 3 ini. Tapi satu dalam hakikatnya, dalam keberadaannya, yaitu siapa? Yahweh, YHWH, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 pribadi dalam satu hakikat, bukan berbicara tentang keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah yang esa itu. Jadi saya kasih contoh sederhana. Mbak yang tadi yang setengah otak, namanya katakanlah namanya itu Aisyah, ya, Aisyah. Aisyah itu hakikatnya manusia, ya. Manusia bernama Aisyah. Itu satu, Esa, ya. Karena ya jelas dong ya bahwa satu digunakan kata di situ echad, ya, dalam kekristenan memahaminya itu tidak monoton ya, satu tok seperti tauhid ataupun yahid begitu. Nah, karena menggunakan kata echad berarti satu manusia bernama Aisyah. Maka Aisyah ini punya yang namanya firman, ya kan? Punya yang namanya tubuh, punya yang namanya roh. Jadi firman ini adalah Aisyah. Oke, manusia kan? Hakikatnya manusia. Aisyah hakikatnya manusia. Jadi firman atau suaranya Aisyah ini itu manusia. Kemudian tubuh daripada Aisyah ini adalah manusia. Lalu roh adalah Aisyah juga, kawan-kawan. Jadi ini jangan dilupakan. Jadi ini ada 3 unsur di dalam diri Aisyah yang hakikatnya manusia itu. Ada suaranya atau firmannya, ada tubuhnya, kemudian ada rohnya. Maka ini bisa dibedakan. Firman kan bukan tubuh, ya kan? Tubuh bukanlah roh, roh bukanlah firman, roh bukanlah tubuh. Itu. Jadi ketika ini bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena satu di dalam hakikat manusia bernama Aisyah. Jadi ini dijawab oleh logika. Kalau Anda berkata orang Kristen tidak tahu hal ini, itu Anda nuduh karena Anda tidak mengerti teologis Kristen. Ya, jadi bukan hanya sekedar doktrin, tapi itu Alkitabiah. Alkitab menjelaskan kok, Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Dan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi itu nyata. Kemudian dalam Matius pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. Ketika Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air. Lalu ada Roh Kudus seperti burung merpati hinggap di bahunya Yesus. Ada 2 kan? Ada Yesus, ada burung merpati atau Roh Kudus yang menyerupai seperti burung merpati yang menyerupai. Kemudian ada suara dari sorga, guys. Apa yang dikatakan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 3 dalam waktu bersamaan pun hadir. Ini membuktikan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hidup ketiga-tiganya. Memiliki hidup, tapi dia satu pikiran, satu tujuan, tidak berbeda-beda. Karena dia dalam satu hakikat keilahiannya. Ya, makanya dikatakan 3 dalam 1. 1 tapi 3 pribadi kita kenalnya. Jadi tidak ada yang bingung, guys. Kalau kita lihat Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, ingat, bukan satu-satunya Tuhan itu Allah atau Allah. Itu Anda memelintir ayat Alkitab. Jelas ayatnya. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau di sini adalah Bapa. Satu-satunya Allah. Artinya satu-satunya sesembahan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Karena Yesus berasal daripada Allah. Dia adalah firman Allah. Diutus
ya, diutus ke dunia, makanya dikatakan utusan. Tapi ingat, dia setara dengan Bapa itu sendiri. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 30. Apa yang dikatakan? Aku dan Bapa adalah satu. Apa yang menjadi kepunyaan Bapa adalah kepunyaanku, dan apa yang menjadi kepunyaanku kepunyaan Bapa. Itu yang pertama. Kedua, untuk menjawab hal ini, jangan mentok di ayat 3, Mbak. Itu ngadil. Anda baca ayat 2-nya. Ayat 2 berkata begini. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yesus memberikan hidup kekal. Kalau Bapa itu satu-satunya Allah yang benar, kenapa Yesus Kristus juga memberikan hidup kekal? Berarti ada dua yang kekal di sana. Ada dua pemberi hidup di sana. Iya kan? Jadi jelas di sini kawan-kawan sekalian. Yesus Kristus juga memberikan hidup kekal yang menyatakan dan membuktikan bahwa dia setara dengan Bapa. Kemudian dalam ayat 5-nya, baca ayat 5-nya dong, ya. Jangan hanya ayat 3-nya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku sendiri padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Oke, dalam ya Yohanes ya pasal 8 ayat 58 juga pun dia katakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus Kristus, kawan-kawan sekalian. Ya, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bayangkan kawan-kawan, ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Membuktikan kepada saya dan teman-teman semua bahwa Yesus Kristus itu sudah ada pada kekekalan. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah Tuhan. Itu bukan hanya saja orang Kristen mengatakan itu, tetapi Lukas 2 ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ketika dia lahir pun orang-orang Majus, 3 orang-orang Majus datang menyembah kepada Yesus Kristus. Padahal yang pantas disembah hanyalah Bapa Surgawi, hanyalah Allah, yaitu Yahweh. Tapi mereka datang untuk menyembah anak yang baru lahir itu, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dalam kandungan saja Maria bilang, siapakah aku ini? Gitu ya. Untuk sesungguhnya aku ini hanya hamba Tuhan. Kemudian ketika ketemu dengan saudarinya Elizabeth, Elizabeth berkata, siapakah hamba ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Jadi Yesus Kristus sudah dikatakan sebelum dia besar pun sudah disebut sebagai Tuhan. Sebelum lahir dan sesudah lahir dia adalah Tuhan. Lalu ada pertanyaan, saya tambahkan lagi pertanyaan Islam. Satu lagi, di manakah Yesus mengaku sebagai Tuhan? Sebaliknya saya tanya, di manakah Yesus mengaku aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Anda tidak akan dapatkan dalam Alkitab itu. Tapi ketika Yesus mengakui, ketika dia dikatakan Tuhan, ada. Yohanes 13 ayat 13 berkata, kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Katamu itu tepat, karena memang aku Tuhan dan Guru. Jadi sangat jelas ya teman-teman ya. Yesus Kristus tidak menolak ketika dia dipanggil Tuhan. Ketika dia bertemu dengan salah satu muridnya setelah kebangkitan, yaitu Thomas. Thomas berkatakan, sebelum aku menjujukkan jariku ke lubang paku di tangannya dan juga di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yesus berkata, Thomas, taruhlah jarimu di sini, taruhlah jarimu ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas sujud sampai ke tanah, kawan-kawan. Dia sujud, dia katakan, ya Tuhan dan Allahku. Disinilah kita melihat bahwa ajaran kekristenan sangat sistematis. Jadi terjawab apa yang menjadi keraguan-raguan dan pertanyaan dari para polemikus itu. Jika diberkati teman-teman sekalian, silakan like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk terus mendukung pelayanan Bank Laskar Kristus. Silakan teman-teman sekalian ya ke bio saya atau deskripsi. Di sana ada teman-teman juga bisa membantu pelayanan Bank Laskar Kristus. Ada nomor dana dan juga nomor rekening daripada Bank Laskar. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye semuanya.